nggak bisa kita yang menentukan ya Pak Andri ya. Biarkan dia beraktivitas yang dia suka, kita tinggal fasilitasi. Nah, pada satu titik dia akan menentukan aku mau di mana gitu. Lebih cepat dia menentukan arah yang dia mau, lebih mudah kita untuk membantu menyusunkan learning path buat dia. Nah, sampai kelas 5 ya dia karena ikut klub menulis juga, kemudian dia bilang, "Bi, aku kayaknya mau jadi penulis aja deh." Nah, maka kita kemudian fasilitasi dia mengikuti klub-klub menulis sehingga dia punya beberapa buku juga yang bukunya antologi ya bersama dengan anak ya yang bersama dengan teman-teman dia lah yang seumuran gitu ya. Kumpulan penulis-penulis cilik. Nah, kemudian si Azizah ini eh, sampai bisa menentukan dirinya itu aku mau jadi penulis dan aku ingin menjadi presenter karena dia punya kekuatan bukan cuma pada aktivitas yang sifatnya menulis, tetapi aktivitas yang sifatnya juga verbal. Jadi dia memang secara kemampuan menulis turun dari bapaknya gitu, secara kemampuan bicara turun dari saya. Jadi di domain kalau bicara kerja otak itu di domain bahasanya dia dominan gitu ya. Nah, sehingga dia bilang, aku mau kuliahnya di Vkom aja deh, aku mau jadi PR atau aku mau jadi wartawan. Jadi yang seputaran-seputaran komunikasi. Nah, maka kita bantu dia sejak SMP itu menyusun learning path-nya. Jadi dia sudah kebayang aku kuliahnya mau di jurusan apa, di fakultas apa, nanti ujungnya mau jadi apa. Kan enak ya Bapak Ibu kalau anak itu sudah ngerti dirinya, dia sudah tahu yang gua banget tuh apa gitu, maka kita jauh lebih mudah untuk mengarahkan dia. Dan effortnya juga nggak terlalu besar karena mencoba-coba ikut klub tentu bukan biaya yang murah juga kan, kalau yang profesional gitu ya. Nah, sehingga penelusurannya lewat observasi harian itu akan lebih lebih kena lah gitu. Nah, kalau yang bawah itu anak sulung kami ini kita memang belum update karena belum punya ya fotonya si kakak yang anak kedua. Jadi ini cuma 3 samplingnya. Nah, anak yang paling bawah ini karena dia ini punya potensi kekuatan analytical dia kuat, responsibility dia di atas. Jadi 7 atas itu dia lebih ke otak kiri gitu ya Pak Andri ya kalau bahasa umumnya mah. Nah, sehingga ketika dia sudah ada pengumuman diterima di ITB, tapi masih ada waktu 30 hari, dia sampaikan ke kita. Pak Andi boleh dilanjut dulu ya. Ya, eh, beberapa orang bertanya ke saya, apakah kita bisa menduga bahwa anak kita berbakat menghafal Quran. Nah, jadi Ananda Farouk ini waktu dinyatakan lulus diterima di ITB tahun 2017, ada waktu 2 bulan sebelum masuk kuliah. Nah, dia kemudian minta ke Budatik, aku mau ikut karantina Quran. Nah, waktu itu kebetulan ada program 2 bulan ya dari karantina Quran itu, kemudian dia ikut. Ternyata 25 hari sudah selesai 30 juz itu. 30 juz itu. Nah, itu tentunya menjadi motivasi buat sesama peserta yang lain karena belum ada yang secepat itu. Nah, kalau ditelusuri, Faruk ini punya kombinasi bakat tadi sudah disebutkan ya, responsibility, connectedness, kemudian konteks dan analytical itu memang membuat dia mudah ya. Maksudnya itu pasti karena Allah gitu ya. Tapi kalau secara manusiawinya dalam profil bakatnya dia punya itu. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak yang punya 4 unsur itu kemungkinan akan cepat menghafal Qurannya. Seperti itu. Gitu berarti Ya, betul, betul, betul. Jadi, kalau kita tahu potensi kekuatan, jadi lebih mudah gitu Pak Andri ya, untuk mengasah potensinya. Nah, ini berlaku bukan cuma buat anak-anak, tapi juga buat kita sebagai pasangan. Nah, ini yang gambar yang bawah sebelah kiri itu buku yang ditulis, yang kanan ditulis oleh saya dan Pak Andri, yang kiri ditulis oleh Pak Andri, yang kami lakukan di rumah dan di sekolah. Nah, tapi sebelum kita bicara tadi nanti ada tahapannya gitu ya Pak Andri ya. Kita harus berangkat dari titik nol dulu sebagai sebuah keluarga. Ini kan basisnya nanti seperti tadi disampaikan juga oleh Pak Wali Kota Bogor ya, bahwa yang mempengaruhi anak itu ada dua, keluarga, rumah gitu ya, dan sekolah dalam hal ini. Ketika rumah dan sekolah kolaborasinya bagus, tentu modalitas yang sudah Allah beri kepada anak-anak kita itu akan berkembang secara baik, gitu, secara maksimal.
Nah, kita harus bicara dulu dari tahap nol gitu ya, sebelum kita nanti ada tahap satu dan seterusnya sampai lima ya, Pak Andri ya, kalau nggak salah Dia ya. tinggal putar lagi. Berapa Terus dia berawal dari sisi keluarga. Maka kami di rumah itu ketika anak-anak sudah hadir ya, empat sudah hadir dengan selisih tiga tahun ya Pak Andri ya. Yang kecil itu kalau nggak salah waktu itu masih 2 tahun, 3 tahun masih belum terlalu belum terlalu lancar lah ya ininya apa membaca menulis karena masih kecil kan. Kami nggak pernah melakukan drilling calistung gitu di rumah kepada anak-anak, tapi sejak sejak mereka sudah bisa bicara, mereka meminta langsung kepada saya untuk mengajarkan baca. Jadi semua anak itu, Mi, aku bacain buku dong gitu, terus dibacain buku. Tapi kan ada situasi di mana kita sebagai ibu tuh ada lelahnya gitu ya, pas situasinya lagi hektik, kemudian dia minta bacain buku, ternyata nggak bisa kita apa penuhi gitu. Sampai kemudian anak-anak tuh, ya udah Mi, ajarin baca deh gitu. Nah, itu anak kami itu sebelum masuk TK, sebelum masuk SD sudah pada bisa baca tulis hitung gitu. 5 menit sebelum tidur setiap hari, cuma berapa malam setelah itu mereka sudah bisa baca sendiri gitu. Jadi kami punya keyakinan yang penting simulasi aja yang dilakukan. Nah, berangkat dari sisi keluarga dulu, kemudian kami kumpul dengan anak-anak dengan tadi ya usia yang beragam itu karena ada 4 anak kami selisihnya 3 tahun 3 tahun. Kemudian kita menentukan kita punya visi keluarga apa sih gitu. Nah, kemudian kami tuangkan visi keluarga itu di rumah kami itu 96 meter gitu kecil ya. Jadi ruang tamunya sering dilewatin gitu sama kita semua. Kemudian ada tembok, kita nggak pakai softboard, nggak pakai macem-macem lah. Tempel aja di softboard itu pakai post-it gitu. Kemudian kita tulis our vision. Tapi ini juga hasil diskusi sama anak-anak. Tentu secara kerangka kami sebagai orang tuanya sudah membuat gitu. Jadi anak-anak diarahkan untuk sama gitu punya visi yang sama. Nah, kami menuliskan visi kami itu masuk surga sekeluarga gitu. Karena kita punya keyakinan kita jangan bareng-bareng aja di dunia yuk, di surga juga kita bisa bareng-bareng gitu dalam satu kesatuan. Nah, itu mimpi besar kami di keluarga kami. Nah, ini yang kemudian kita tuangkan, percaya nggak percaya, itu ternyata mendorong kita eh, untuk apa? Untuk bersemangat menuju titik itu gitu ya Pak Andri ya. Sehingga semua orang yang ada di keluarga kita itu harus tujuan ujungnya adalah masuk surga keluarga. Maka dipastikan tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas yang akan menyulitkan kita masuk surga gitu. Nah, dengan variannya masing-masing ya, dengan kondisi tahap perkembangan usia masing-masing. Kan tentu kalau anak usia berapa tahun ya kita tekankan di rumah tuh misalnya secara value nggak boleh bohong gitu, harus jujur apapun. Tapi kita sebagai orang tua juga harus siap. Ketika anak kita ternyata lagi belajar saum, ternyata dia buka gitu ya nggak boleh marah juga karena kita mintanya yang penting dia jujur gitu ya. Nah, kemudian apa sih visi keluarga kita? Nah, itu yang harus kita tuangkan. Kemudian kita tempel. Nah, ini semua anak dapat kotak gitu di dinding kami ya. Jadi kita cuma pakai selotip gitu ya. Terus dibagi ada 6, berarti ada 6 kotak. Semua orang menuliskan apa yang menjadi mimpinya dia. Percaya Bapak Ibu ya percaya nggak percaya sih karena ini mungkin menjadi doa dan afirmasi maka semuanya itu terjadi gitu apa yang kita tuliskan dan itu bikin kita masya Allah gitu ya ternyata anak-anak pun sampai mikir ya Allah Mi itu kan yang aku tulisin kemarin gitu ternyata bisa terwujud ya di tahun ini padahal aku tadinya mikirnya paling 3 4 tahun lagi gitu ternyata bisa lebih cepat. Nah salah satu misalnya yang sebelah kiri bawah ya itu Faruk menulisnya itu 25 tahun, insinyur Hafiz produktif dalam menulis. Itu kan asumsi dia berarti dia sudah lulus kuliah ya. Karena ini kita tulis waktu dia masih SMA ya. SMP malah ya. Enggak, ini tulisannya udah begini sih. Nah, itu eh kita nggak kasih batasan waktu misalnya. Kamu mau capai itu berapa lama sih? Enggak. Cuma kalau Faruk memang orangnya kan analitikalnya kuat, maka dia harus basisnya waktunya jelas gitu. Timelinenya jelas. Kalau yang lain kan enggak ya. Nah, kemudian dia tulis tuh 25 tahun Insinyur Hafiz produktif dalam menulis. Ternyata di usia dia lulus SMA itu 17 tahun ya, pada 18 tahun. Dia lulus SMA, sebelum masuk kuliah dia sudah menyelesaikan ziyadah hafal Qur'annya. Masya Allah gitu kan, 18, 25 kurang 18 berapa tahun, Pak Andri? 7 tahun. 7 tahun lebih cepat dari
apa mimpi-mimpinya yang dituliskan di tembok gitu, pakai post-it. Karena tiap hari kita lewat, tiap hari kita lihat, tiap hari kita, ya Allah, sambil lewat tuh, ya Allah, aku mau jadi insinyur hafiz Quran pada usia sekian, terus mungkin ya. Jadi kemudian terwujud lebih cepat gitu. Nah, yang ditulis di atas itu ada Abi, berarti punya Pak Andri, yang di kanan itu punya saya, yang di bawah punya Sofi ya, punya anak kedua. Dan ini beberapa itu sampai umroh sekeluarga itu tercapai gitu ya. Kemudian saya punya eh, pingin ada pingin ada apa tempat di mana guru itu bisa fokus mengajar sehingga anaknya harus diurus gitu ya, karena guru-guru di sekolah saya kan waktu masuk masih single, kemudian menikah, kemudian hamil, punya anak, punya bayi gitu ya. Saya rasanya nggak rela gitu kalau guru saya ngajar muridnya dengan sungguh-sungguh, kemudian anaknya diurus di rumah sama ART gitu. Jadi saya mimpi pengen punya baby host lah buat anak-anak guru tadinya gitu ya. Kemudian sekarang berkembang menjadi anak-anaknya orang tua murid juga yang dia hamil, melahirkan lagi gitu ya. Atau tetangga itu juga akhirnya masuk ke baby host itu. Dan itu terwujud gitu. Saya tulis itu 2017 saya kepingin punya baby host, tahun 2000 berapa itu terwujud gitu. Nah, ini kekuatan visi yang kita coba bangun di rumah gitu. Sebelum kita kemudian bahas tentang bakat ya, karena bakat itu satu bagian kecil gitu ya Pak Andri ya dari sebuah harmonisasi keluarga kita gitu. Nggak bisa ya, mau di enter. Harus stop screen dulu. Oke, ini ya langsung sini ya. Nah, kita masuk ke eh, membangun keluarga sadar bakat ya, tentang bakat terbaik itu ada di rutinitas gitu ya Pak Andri ya. Nah, ini ada tahapannya. Tahapannya dari mulai mempelajari, ini bukan menumbuhkan, tetapi Membangunkan. membangunkan. Karena ini ada revisi, menumbuhkan itu berarti tadinya belum ada, tapi kalau membangunkan tadinya sudah ada gitu. Karena sebetulnya bakat itu adalah kombinasi kombinasi gen yang triliunan gitu kata Abah ya, yang ada dalam diri kita yang sudah Allah siapkan gitu. Tinggal kemudian dalam hidup itu kita mencari mana sih modal-modal atau connecting dot gitu ya. Mana sih titik-titik yang kemudian nanti kita bisa memahami diri kita gitu. Nah, itu bukan ditumbuhkan karena tadinya sudah ada. Maka kita bangunkan yang tidur-tidur kekuatan dalam diri kita. Kemudian nanti kita membaca bakat, makanya observasi dalam rutinitas itu tahapan ketiga gitu ya nggak sih Pandri? Harus paham, harus dipelajari dulu, harus dibangunkan dulu, baru nanti kita baca. Karena berarti kan kalau sudah baca, sudah muncul ya ke permukaan dalam bentuk perilaku sehari-hari atau celotehnya atau responnya gitu ya dari anak-anak. Baru kemudian kita memahami kekuatan itu dan akhirnya kita mengembangkan gitu ya. Bisa mengembangkan kalau kita sudah paham tentang kekuatan si anak-anak kita itu atau anggota keluarga yang lain. Nah, kita kan bicara tentang mempelajari bakat. Ini jagonya Pak Andri ya di slide-slide berikutnya. Nanti saya tinggal tambah beberapa yang nanti menjadi bagian saya. Silakan Pak Andri. Baik, terima kasih. Jadi Ayah Bunda, em, ada 5 tahapan dalam bangun dasar bakat, tapi kita karena ada keterbatasan waktu, kita akan ambil 3 saja, 3 tahapan. Yang pertama mempelajari bakat. Ayah Bunda bisa bayangkan sebuah mobil seperti ini. Boleh ditulis di chat, ini kira-kira apa fungsinya? Fungsi mobil ini. Kalau dilihat Mengantarkan transport sebagai alat transportasi. sebagai alat transportasi, oke. Apa cirinya bahwa dia digunakan untuk alat transportasi? Nanti kan dia berpindah. Oke, kita lihat bahwa ada bannya. Bannya itu berarti dia bergerak di darat, ya. Kemudian kita lihat ciri lainnya, misalnya ada kacanya. Kacanya itu berarti kendaraan ini digunakan untuk mengangkut manusia, mengangkut. Karena kalau mengangkut benda nggak perlu pakai kaca. Oke, kemudian ada AC-nya. Awut kambing. Ada juga kan? Ya, jadi ini adalah transportasi darat. Kita tahu dari mana? Dari ada bannya. Kemudian yang mengangkut manusia karena ada kacanya dan ada AC dan ada besi.
Nah, beda dengan mobil yang kedua. Mobil yang kedua ini kita lihat cirinya, oh ini untuk off-road. Dari mana taunya? Oh, bannya bergerigi. Ada bumper depannya itu yang dari besi sehingga dia bisa eh, apa ketika berbenturan itu dia tidak rusak, dia terlindungi karena ada besinya. Hmm. Kalau ada four wheel drive, jadi dia mobil depan belakangnya ada eh, setirnya. Maksudnya jadi bisa bergerak, jadi untuk off road. Nah, beda lagi dengan mobil yang ketiga. Ini mobilnya pasti balapan. Beda dengan mobil bis yang di atas itu yang bentuknya kotak, dia aerodinamis karena dia apa namanya menghilangkan gesekan atau mengurangi gesekan. Jadi bentuknya aerodinamis dan dia hanya bisa untuk satu orang karena kecil ya ukuran tempat duduknya dan untuk perlombaan. Itu jadi maksud gini, dari berbagai eh, bentuk mobil kita bisa tebak apa fungsinya dari bentuknya ya. Oh ya, itu ukurannya besar, dan ini ukurannya kecil, itu untuk off-road, ini untuk di balapan. Nah, begitu juga dengan motor. Ya, kalau motor kita bisa lihat, oh ini kira-kira untuk apa ya? Kayaknya untuk balapan, ya, karena cc-nya besar, ya, dan dia bisa Dan cuma satu penumpangnya. satu penumpang. Betul. Beda dengan yang motor yang kedua, ini kayaknya untuk di off-road ya, di lapangan motor trail kalau di Jakarta sebutnya kan, karena shock breaker-nya besar, kemudian Tinggi. tinggi, ya. Nah, itu beda dengan motor yang ketiga. Nah, ini mah motor belanja ya, ada matic-nya, jadi nggak perlu sibuk dengan rem, kopling ya, dengan kopling. Jadi sudah lebih mudah, lebih sederhana. Kemudian ada gantungannya untuk naruh barang belanjaan. Jadi bisa dipakai buat ke pasar. Nah, itu motor. Juga beda fungsinya, kita bisa tebak dari fiturnya yang berbeda.